Episode 54. Nathan menarik tangan Valencia dengan sangat keras. Dia membawa wanita itu ke ruang baca. Nyonya Naomi dan Oma mengikuti mereka. "Nathan, jangan berbuat kasar kepada Valencia," ujar Naomi. "Mami diam," teriaknya sembari membanting pintu. Nathan mencampakkan Valencia sampai wanita itu tersungkur di lantai. "Kenapa kamu meletakkan lem di kursi putri?" teriaknya. "Kenapa kamu bilang?" teriak Valencia balik. Dia berdiri dari posisinya dan berhadapan dengan mantan kekasihnya. "Aku cemburu, Nathan. Seharusnya aku yang duduk di kursinya, tapi nyatanya tempatku diisi pelacur," teriaknya. Nathan langsung menampar Valencia, sehingga membuat wanita itu kembali tersungkur di lantai. "Aku sudah mengatakan kepadamu hati-hati dalam berucap. Jika kamu mengatakan kata itu lagi, kamu akan mendapatkan lebih parah dari sebuah tamparan." Nathan berlalu, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. "Kenapa, Nathan? Apa kamu sudah menyukai wanita itu?" tanya Valencia. Nathan diam 1000 bahasa. Valencia mendekatinya. "Ini bukan Nathan yang aku kenal dulu. Kamu tidak pernah berlaku kasar kepadaku. Tapi sekarang kamu menamparku hanya karena wanita itu." Nathan berlalu, tapi tangannya ditarik Valencia. "Jawab, Nathan!" teriak Valencia. Pria itu menghempaskan tangan Valencia dengan kasar, lalu berlalu meninggalkan ruang baca. Nyonya Naomi dan Oma masuk ke dalam ruang baca dan menanyakan apa yang terjadi. "Kenapa kamu melakukan itu, Valencia? Kamu tahu, Nathan tidak suka ada yang menyentuh istrinya," ujar Naomi. "Jika dia tidak suka aku menyentuh istrinya, maka aku akan tetap menyentuh istrinya. Bila perlu aku akan menyakiti istrinya," sahutnya sembari mengepalkan tangannya dan berlalu. Nathan mencari keberadaan istrinya yang duduk berdiam diri di kamar. "Hari ini keluargamu menertawaiku. Besok mungkin aku akan menangis dibuat mereka," ujar Putri. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," sahut Nathan sembari duduk di samping istrinya. "Tapi nyatanya sudah terjadi. Setahun terlalu lama. Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Ceraikan aku, biarkan aku bebas. Aku tidak tahan tinggal di rumah ini." Nathan menghela nafasnya cukup panjang. Dia mengacak-ngacak rambutnya dan berlalu meninggalkan istrinya. Di dalam mobil, Nathan menceritakan masalah yang baru saja dihadapi istrinya. "Aku kasihan dengannya," ujar Nathan. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Andre sembari menyetir. "Sepertinya kontrak pernikahan kami tidak sampai setahun." Seketika Andre langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya. "Kenapa? Apa karena Valencia?" tebak Andre. "Bukan karena dia, tapi aku kasihan dengan Putri. Keluargaku tidak menyukainya. Setiap hari dia hanya terkurung di lantai 3. Makan siang di lantai 3, kecuali ada aku, dia akan makan bersama keluargaku. Entah apa yang akan didapatkannya lagi nanti." Jelasnya. "Bawa aku ke kantor Pak Benny," ditanya. Andre menganggukkan kepalanya dan kembali menekan pedal gas menuju kantor Pak Benny. Ketika sampai di kantor pengacara itu, Pak Benny dengan ramah mempersilakan Nathan dan Andre untuk masuk ke dalam ruangannya. "Mau minum apa, Nathan?" tanya pria parubaya itu. "Terima kasih, Pak, saya hanya sebentar di sini," sahutnya sembari duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Pak Benny. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Benny. Saya ingin mengatakan," Nathan melirik ke arah Andre. "Tunggu sebentar." Pak Benny mengeluarkan sesuatu dari dalam berangkas dan membuka sebuah amplop coklat dan menyerahkan ke Nathan. "Apa ini, Pak?" Nathan bingung. "Bacalah," ujar pria itu. Nathan membaca isi amplop coklat itu. Pak Alexander sebelum meninggal membuat 2 wasiat. Wasiat pertama isinya tentang pembagian harta warisan, dan yang kedua itu, tunjuk Pak Benny ke arah amplop yang sekarang ada di hadapan Nathan. Pria itu membaca wasiat yang kedua. "Saya tidak mengerti dengan isinya." Nathan bingung dan menyerahkan kembali ke Pak Benny. "Pak Alex mempunyai beberapa bisnis di luar negeri, dan semua diserahkan ke kamu." "Apa?" Nathan terkejut dengan penuturan pria parubaya itu. "Iya benar, tapi akan diberikan ke kamu jika kamu memenuhi syarat darinya." Pak Benny menunjukkan lembar kedua dari surat wasiat itu, yang ada beberapa poin penting yang merupakan syarat dari almarhum Opa Alex. "Semua akan diberikan kepadaku jika aku sudah mempunyai keturunan?" tanyanya kurang yakin. "Iya benar. Jika kamu mempunyai anak dari Putri, maka semua akan diserahkan ke kamu. Jika tidak ada anak, maka tidak mendapatkan apapun," jelas Pak Benny. Nathan melirik ke arah Andre. "Baiklah, ini untuk wasiat kedua. Apa maksud kedatangan kamu ke sini?" tanya Pak Benny. "Oh, tidak ada. Saya ingin menyampaikan kalau Alexander sedang berusaha untuk bangkit kembali," sahutnya. "Bagus, Nathan. Saya yakin kamu bisa mengurus Alexander Group. Saya permisi dulu." Nathan menyalami pria itu
dan keluar dari gedung itu bersama dengan Andre. Di dalam mobil, dia terlihat bingung dengan wasiat kedua itu. "Bagaimana sekarang?" tanyanya ke Andre. Saranku, ikuti kemauan almarhum Opa Alex. Beliau hanya ingin mempunyai keturunan darimu," sahut Andre. "Tapi aku sudah berjanji tidak akan menyentuh Putri. Dia akan marah kepadaku jika aku menggaulinya," ujarnya bingung. "Tapi kalau kamu mengatakan dengan baik-baik, mungkin akan berbeda ceritanya." "Iya, akan berbeda. Dia pasti tetap marah kepadaku dan akan memotong udinku," sahutnya sembari menatap ke arah juniornya. Putri merasa bosan, selalu berada di lantai 3 tanpa melakukan apapun. Dia turun dari lantai 3 menuju lantai 1. "Di taman tidak akan membuatku bosan," gumamnya sembari berjalan ke arah luar, duduk di kursi yang ada di taman belakang. Angin bertiup cukup kencang, membuat Putri ingin menutup matanya. Tiba-tiba, ada seseorang berdiri di depannya. Putri harus memperhatikan dengan jelas agar bisa melihat siapa yang ada di depannya. "Permisi," Putri beranjak dari kursi taman. "Dewi Mentari," ujar Januar. Ucapan Januar membuat Putri menghentikan langkahnya. "Saya tahu kamu Dewi Mentari, PSK di tempat kita," ujar pria itu sembari mendekati Putri. "Apa maksud Anda?" tanya Putri pura-pura tidak tahu. "Kamu bisa menipu semua orang di sini, tapi tidak dengan saya. Saya adalah pria yang membayarmu 50 juta. Bahkan saya memberikan tips untukmu cukup banyak. Apa kamu ingat?" Ketika Putri dipukul pria karena tidak mau melayani, dia harus dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh, dia harus melayani pria hidung belang kembali. Dan pria itu adalah Januar. Tapi Putri tidak mengingat pria yang ada di depannya. Putri berlalu meninggalkan pria itu. Tapi Januar terus mengikuti langkah Putri. Karena hanya ini kesempatan untuknya berbicara dengan Putri. "Saya tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang siapa kamu sebenarnya. Tapi kamu harus..." Januar menyentuh lengan Putri dengan jari jemarinya. Dengan cepat, Putri memelintir tangan pria parubaya itu. "Sekali lagi kamu menyentuhku, akan aku patahkan tanganmu," ancam Putri. "Wah, kamu mengancam?" Januar tersenyum mengejek. "Kamu tidak takut ditendang Nathan dari sini?" "Katakan saja kepada Nathan, kalau perlu katakan kepada yang lain, aku tidak takut," tantangnya. "Baik, kalau mau kamu seperti itu, aku akan mengatakan kepada semua orang di sini kalau kamu pelacur." Januar menekan kata terakhir. "Katakan sebenarnya kepada mereka, dan aku akan mengatakan kepada Naomi dan anak-anakmu kalau kamu sama bejatnya denganku. Kalau aku ditendang dari sini, tidak masalah, karena pernikahanku masih hitungan hari. Tapi kalau kamu sangat disayangkan, kalau ditendang dari sini, karena mulutmu sendiri." Ucapan Putri membuat Januar terdiam. Dia tidak bisa melawan wanita itu. Dia akan ditendang sama dengan Putri jika membocorkan rahasia wanita itu. "Selamat siang," Putri berlalu. "Sekarang kamu selamat, tapi aku akan mengatakan kepada semua orang kalau kamu pelacur," gumam Januar. Di lantai 3, Putri terlihat cemas. Bukan hanya Valencia yang tahu tentang masa lalunya. Januar juga mengetahui pekerjaannya yang dulu. "Aku harus melakukan apa?" gumamnya bingung. "Aku harus meminta cerai. Lebih cepat lebih bagus. Aku tidak mau dihina mereka," gumamnya sembari mondar-mandir. Sore harinya, Nathan telah kembali dari kantor. Dia langsung mencari keberadaan istrinya. Terlihat Putri sedang duduk di balkon. "Putri, aku ingin bicara," ujar Nathan. "Aku juga," sahut Putri. Pasangan itu ke kamar. Mereka tidak ingin ada yang mendengar pembicaraan mereka. "Aku ingin bercerai," ujar Putri. "Apa?" Nathan terkejut. "Aku sudah mengatakan kepadamu, kalau keluargamu tidak menyukaiku. Lebih baik kita bercerai agar keluargamu senang," jelas Putri. "Tidak bisa, Putri." "Kenapa tidak bisa? Kita tidak saling mencintai, dan pernikahan ini hanya sandiwara. Lebih baik ceraikan aku," desak Putri. "Mana mungkin aku menceraikanmu? Aku harus mempunyai keturunan darimu." "Nathan, kenapa kamu diam?" tanya Putri yang memperhatikan suaminya, diam sembari memandangnya. "Tidak bisa. Kita putuskan nanti. Pernikahan kita masih beberapa hari. Jadi biarkan pernikahan ini berjalan seperti apa adanya." "Tapi aku tidak bisa hidup dengan keluargamu." "Jika kamu tidak bisa, aku akan membawamu pindah dari sini." "Tapi rumah ini bukanlah rumah peninggalan opamu. Jika kamu keluar, maka melepaskan semua kepada keluargamu. Jika kamu tenang, aku tidak mempermasalahkan itu." Putri diam. Kata-kata Nathan membuatnya senang. Pria itu memikirkan tekanan yang dirasakannya. "Kamu dan aku tidak akan pindah dari sini," sahut Putri. "Tapi kamu?" Nathan bingung. "Aku tidak ingin kamu pergi dari rumah ini hanya karena aku. Tapi izinkan aku untuk melawan semua yang ingin menyakitiku," ujarnya. "Jika itu maumu, silakan."
Baiklah, aku sudah mengatakan kepadamu. Sekarang, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Tanya putri. Nathan diam. Dia menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Ada apa, Nathan? Katakanlah. Putri, aku mau anak darimu. Kenapa kamu jadi pendiam seperti ini? Putri heran. Tidak jadi. Nathan berlalu ke kamar mandi. Dia berbicara dengan cermin. Putri, aku mau menidurimu, gumamnya. Bisa ditampar aku, gerutunya bingung. Putri, kita sudah menikah. Aku ingin melakukan tugasku sebagai suami. Ah, Nathan teriak kesal. Putri yang berada di depan kamar mandi bingung dengan suara teriakan itu. Kenapa dengannya? Aneh, bicara sendiri lalu teriak, gumamnya. Nathan, kamu baik saja? Teriak Putri. Aku tidak baik saja, Putri. Aku stres, sahutnya teriak. Apa yang bisa aku bantu? Teriak Putri dari depan pintu kamar mandi. Tidur denganku, teriak Nathan. Kamu ngomong apa? Putri kurang jelas dengan suara Nathan. Karena pada saat itu keran air dinyalakan, membuatnya tidak bisa mendengar dengan jelas suara suaminya. Aku mau lubang, Putri, teriak Nathan. Kenapa dengan lubangnya? Apa mampet? Tanya Putri. Dia berpikir yang dibicarakan suaminya lubang pembuangan. Aku bisa gila jika tidak menyalurkannya sekarang, teriak Nathan. Jangan karena lubang mampet kamu gila, saut Putri. Ah, Nathan teriak sembari mengacak-ngacak rambutnya. Bersambung.